Shalom adik-adik. Nah, pada saat ini saya mewakili seluruh guru-guru sekolah minggu HKBP Perdamaian ingin menyampaikan pesan ataupun pengumuman penting bagi kita bersama. Tidak terasa bahwa beberapa pekan ini kita telah mengikuti ibadah sekolah minggu yang direkam atau ibadah sekolah minggu secara virtual melalui akun YouTube. Sesuai dengan kesepakatan serta rapat huria, maka direncanakan kita juga akan membuka ibadah secara offline ataupun ibadah datang ke gereja dengan mengikuti protokol kesehatan. Adapun rencana pembukaan ibadah kita itu akan dimulai dari kelas 5, 6 SD serta kelas 7 SMP. Untuk itu kepada seluruh adik-adik kami yang dikasihi oleh Tuhan, bersama dengan Amang dan Inang orang tua yang kami kasihi dan kami hormati, kami mohon doa dan dukungan dari adik-adik sekolah minggu serta orang tua agar kiranya kita bersama-sama berdoa di dalam proses perencanaan ini, agar kiranya Tuhan Yesus Kristus Raja Gereja memberkati kegiatan kita, memberkati acara ini, dan bahkan kegiatan ini boleh digunakan untuk memuliakan nama Tuhan, karena kita rindu persekutuan anak sekolah minggu boleh bersama-sama kita adakan bersama dengan memperhatikan protokol kesehatan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Untuk itu kepada Amang dan Inang orang tua kami dan anak-anak sekolah minggu, untuk pengumuman rencana bahkan jadwal daripada kegiatan ibadah sekolah minggu secara langsung atau offline akan kita sama-sama baca dan sama-sama akan dengarkan pada warta jemaat atau titing huria yang akan disampaikan pada kesempatan selanjutnya. Demikian pengumuman yang kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat datang di ibadah sekolah minggu HKBP Perdamaian Minggu 28 Februari 2021. Adapun topik minggu kita pada saat ini adalah berdoa dan berjaga-jagalah. Adik-adik perlu ketahui, nama minggu kita pada hari ini adalah Minggu Reminiscere. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, masih bersama dengan saya Bang Maju Simanung Khalid dalam ibadah sekolah minggu pada saat ini. Abang juga tidak sendiri pada saat ini. Di dalam pelayanan hari ini Abang akan perkenalkan kepada adik-adik di rumah siapa kira-kira guru-guru sekolah minggu yang bertugas pada saat ini. Nah, mau tahu? Pemusik kita saat ini adalah Bang Ferdinand Tambubalon. Selamat hari Minggu Bang Dinan. Iya loh. Akhirnya Bang Dinan kurang lebih beberapa hari bergabung kembali dengan sekolah minggu. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, bukan hanya Bang Maju dan Bang Dinan pada saat ini, Abang akan ditemani dua kakak-kakak sekolah minggu yang cantik-cantik. Siapakah dia? Yang pertama adalah Kak Melpa Manula. Adik-adik sekolah minggu. Kakaknya sudah menyapa. Selamat hari Minggu Kak Mel. Selamat hari Minggu Bang Maju. Iya, terima kasih untuk senyumannya Kak. Nah, adik-adik yang terkasih, bukan hanya Bang Maju, Bang Dinan dan Kak Melpa, kita akan ditemani satu kakak lagi, yaitu Kak Feni Naibosbos. Adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Nah, adik-adik yang di rumah, kami para guru sekolah minggu mengucapkan selamat hari Minggu. Kakak, kalau Abang bilang nanti anak sekolah minggu, maka jawabannya ada Yesus di hatiku. Tiap minggu adik-adik kita jangan lupa ya penyemangat kita pada saat ini. Abang akan coba sapa dengan yel-yel kita. Anak sekolah minggu, ada Yesus di hatiku. Anak sekolah minggu, ada Yesus di hatiku. Iya, ada Yesus di hatiku. Terima kasih kakak. Abang dan kakak
kita yakin dan percaya bahwa adik-adik di rumah akan mempersiapkan diri dalam mengikuti ibadah hari ini ya. Iya, benar sekali. Oke, Bang. harus apa Kak kira-kira dipersiapkan? Adik-adik di rumah sudah mandi pastinya. Yes, mantap. Pakai baju yang rapi. Duduk dengan nyaman, dengan baik. Yeah. Dan apa Kak Melva? Apa Kak? Pastinya membawa Alkitabnya. Iya, pasti Alkitabnya sudah disediakan. Untuk itu adik-adik di rumah, selamat mengikuti ibadah dan Tuhan Yesus memberkati kita. Adik-adik yang terkasih, siapa di sini yang mencintai Tuhan dengan sepenuh hati? Iya, saat ini kita mau menyatakan bahwa kita mencintai Tuhan Yesus bahkan sampai ke dalam hati kita. Kita akan bernyanyi, I love you Jesus deep down in my heart. Semuanya bernyanyi ya. Ayo semuanya berdiri, ikuti gerakan dari Kak Melva dan juga Bang Maju. About deep, deep down, down, deep down in my heart. Sekali lagi adik-adik kita nyanyikan bersama-sama. Lebih semangat lagi. I love you Jesus deep down in my heart. I love you Jesus deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, Tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yesus itulah satu-satunya. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, benar dikatakan firman Tuhan bahwa Yesus adalah satu-satunya penolong kita yang sungguh. Untuk itu, mari kita bernyanyi dari lagu pujian, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh.
bernyanyi dengan semangat ya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Ibu jari dan telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis untuk cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata, lalu kita berdoa. Iya, adik-adik yang terkasih, biar kita memulai ibadah kita pada minggu ini, kita akan satukan hati, kita berdoa. Ayo semua ambil sikap berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita mulai ya adik-adik. Terima kasih Allah Bapa yang Maha Baik atas segala kasih dan karunia Tuhan yang telah menjagai kehidupan kami dimanapun kami berada, terkhusus untuk kehidupan kami satu hari ini. Kami boleh bersyukur Tuhan di mana Engkau izinkan kami datang beribadah kepadamu melalui ibadah virtual sekolah minggu ini. Tuhan, biarlah ibadah kami ini, nyanyian kami menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami anak-anak sekolah minggu yang rindu akan pengenalan kasih Tuhan, pengenalan akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang menggenapi dengan memampukan kami anak-anak sekolah minggu untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan dalam cerita Alkitab oleh Abang Guru Sekolah Minggu. Tuhan, pimpin ibadah kami ini dan biarlah Engkau juga yang mengurapi Abang Guru Sekolah Minggu yang membawakan cerita Alkitab agar dapat menceritakannya dengan sangat gampang untuk kami mengerti sebagai anak-anak. Tuhan, ampuni kami untuk semua dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang terkasih, saat ini kita mau mendengarkan firman, duduk yang manis dan disiapkan hatinya
Nah, kita akan bernyanyi, kita sambut firman dari buku ND nomor 256 ayat 1, Yesus Kristus Hidup Raja. Yesus Kristus Hidup Raja, Dina bangkit ni amana, manggonggomi sasude, manggonggomi sasude. Jangan rasa hajol maut, tu ibana domar Tuhan, marhato moto nabe, marhato moto nabe. Baik adik-adik sekolah minggu, saat ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Namun sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, kita berdoa. Mari kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Tuhan masih boleh menjagai dan menyertai kami sepanjang tadi malam, bahkan sampai pada hari ini. Tuhan masih memberikan kami kesempatan ya Tuhan untuk menghirup udara segar di pagi hari. Dan saat ini ya Tuhan, kami anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu sudah siap untuk mendengarkan cerita Alkitab. Biarlah ya Tuhan memimpin, memberkati acara ibadah ini, bahkan Tuhan juga menguasai hati dan pikiran kami masing-masing, sehingga firman cerita Alkitab yang akan disampaikan boleh kami mengerti dengan baik. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa. Amin. Ya, shalom adik-adik yang terkasih. Ya, kita sekarang masuk ke dalam Minggu Reminiscere, yang artinya ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu ya Tuhan. Dengan cerita Alkitab yang akan kita sama-sama mendengarkan, itu tertulis di dalam kitab Matius pasal yang ke-26, dimulai dari ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-46. Matius 26 ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-46. Oke, adik-adik sudah menyiapkan Alkitabnya? Ayo kita sama cari. Oke, sudah dapat semua adik-adik? Oke, nah sebelum abang bacakan bagi kita semua, nah tadi cerita Alkitab yang sudah kita dengar itu dari mana adik-adik abang bilang tadi? Iya benar, dari kitab Matius. Nah, kitab Matius ini merupakan salah satu kitab Injil. Nah, jadi apa aja bang rupanya kitab Injil? Iya, jadi kitab Injil itu terdiri dari kitab Matius, kitab Markus, kitab Lukas, dan kitab Yohanes. Nah, secara umum kitab Injil ini yang keempat tadi itu menceritakan bagaimana perjalanan kehidupan Tuhan Yesus dimulai dari lahir sampai kepada Yesus bangkit. Nah, itu dia secara umum tentang kitab Injil. Oke, sekarang kita sama-sama membaca cerita Alkitab untuk pada minggu hari ini. Matius 26 dimulai dari ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-46. Oke, abang akan bacakan dan adik-adik yang di rumah silakan mengikuti di dalam hati. Di Taman Getsemani, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur.
Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan-tangan orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, cerita Alkitab hari ini ada beberapa poin yang mau disampaikan bagi kita, namun Abang akan menunjukkan beberapa bagian dalam bentuk benda yang akan Abang tunjuk. Nah, benda apa yang mau Abang tunjuk? Yang pertama kira-kira ini. Nah, adik-adik ada yang tahu kira-kira benda apa ini? Iya, benar Dik. Jadi ini adalah salib. Ya, salib. Ya, salib itu merupakan simbol kekristenan, yaitu yang merupakan mengenang peristiwa kematian Yesus Kristus di kayu salib. Nah, tujuan kedatangan Yesus ke dunia untuk menebus dosa-dosa manusia. Untuk menebus dosa-dosa manusia, Yesus harus melalui banyak rintangan. Yesus harus melalui banyak cobaan. Bahkan dia harus mati kayu salib. Namun karena kasih setianya kepada semua umat ciptaan Allah, termasuk adik-adik, termasuk abang, termasuk orang tua kita, semua umat manusia, karena Tuhan sayang kepada kita, maka Tuhan mau memberikan dirinya untuk mati di kayu salib. Nah, dari situ kita bisa tahu bahwa salib itu juga simbol cinta kasih Tuhan kepada seluruh umat manusia. Ya, jadi salib ini menunjukkan bahwa cinta kasih Allah kepada umat manusia. Nah, karena cinta dan kasih Allah kepada umat manusia itu sama seperti tertulis di dalam kitab Yohanes yang ketiga ayat yang 16 yang berkata bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi salib ini merupakan simbol, ya, simbol kekristenan mengenang bagaimana cinta kasih Kristus yang rela mati di kayu salib. Nah, itu dia cerita tentang bagaimana Yesus dan tentang salib. Nah, dari cerita Alkitab juga yang tadi sama-sama kita baca adik-adik, nah ya, cerita yang kita baca tadi yang di Taman Getsemane itu merupakan bagian dari perjalanan Tuhan Yesus, bagian dari perjalanan kehidupannya sebelum akhirnya dia ditangkap dan akhirnya dia disalibkan. Nah, apa yang dilakukan Yesus sebelum akhirnya dia ditangkap? Nah, perhatikan dari benda yang akan Abang tunjukkan berikut ini. Oke, kira-kira gambar apa ini adik-adik? Ada yang tahu gambar apa ini kira-kira? Iya, benar. Yesus sedang berdoa. Nah, sebelum Yesus ditangkap, Yesus berdoa. Yesus berdoa di Taman Getsemani. Nah, kenapa Yesus berdoa di Taman Getsemani? Karena Yesus tahu bahwa kematiannya sudah dekat. Untuk itu, dia menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Bapanya. Nah, dari cerita ini apa yang mau ditangkap? Apa yang mau disampaikan Tuhan bagi kita? Bahwa pentingnya berdoa. Pentingnya berdoa. Kenapa? Karena doa itu adalah nafas hidup orang yang percaya. Jadi selama kita masih hidup, kita harus senantiasa berdoa. Karena doa adalah kebutuhan hidup orang yang percaya. Jadi melalui doa,
Kita menyampaikan segala isi hati kita, segala permohonan kita, segala permintaan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan senantiasa mendengarkan doa anak-anaknya dan menjawab doa anak-anaknya indah pada waktunya. Ya, jadi Tuhan mendengarkan setiap doa adik-adik yang adik-adik sampaikan kepada Tuhan. Nah, di akhir doa Tuhan Yesus, apa yang Yesus katakan? Jadilah kehendakmu. Kehendak siapa yang dimaksud? Kehendak Bapa yang di sorga. Jadi bukan berarti ketika kita berdoa apa yang kita mau kita harus dikabulkan Tuhan. Tidak seperti itu ya adik-adik. Tidak. Ya, Yesus mau mengajarkan kepada kita bagaimana apa yang kita sampaikan di dalam isi hati kita, permohonan kita, permintaan kita, kita serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan berotoritas, biarlah Tuhan yang bekerja memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita. Karena Tuhanlah yang mengetahui seluruh hidup dan kehidupan kita. Itu dia. Jadi penting sekali kita berdoa kepada Tuhan. Karena itulah nafas hidup orang yang percaya. Nah, kemudian di dalam cerita Alkitab yang tadi sudah sama-sama kita baca, perkataan Yesus kepada murid-muridnya apa katanya? Berdoalah dan berjaga-jagalah. Nah, selain berdoa, Tuhan Yesus menginginkan kita untuk berjaga-jaga. Berjaga-jaga yang seperti apa yang dimaksudnya, Bang? Berjaga-jaga ini maksud adalah yang seperti ini. Nah, Abang akan tunjukkan benda yang berikutnya. Oke, kira-kira Abang menunjukkan benda apa ini adik-adik? Iya, benar. Kemudian yang berikutnya, ini apa adik-adik? Iya, benar. Nah, sekarang kehidupan kita masih dilanda pandemi COVID-19. Jadi Tuhan mau mengingatkan kita untuk berjaga-jaga. Berjaga-jaga yang seperti apa, Bang? Menjaga diri dengan baik, yaitu tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dengan kita melakukan itu, kita turut berjaga-jaga, menjaga diri kita, menjaga orang-orang di sekitar kita, untuk tidak terhindar, untuk jauh dari virus corona. Ya, jadi itu yang mau Tuhan tekankan dan mau Tuhan kendaki bagi kita. Tuhan ingin bahwa kita nggak cukup hanya berdoa, tapi harus ada yang kita lakukan untuk bagaimana supaya diri kita tetap dalam keadaan sehat, tetap terus memuji Tuhan, tetap sembari juga menjaga diri kita. Ya, jadi itu dia. Jadi apa kesimpulan yang mau disampaikan firman Tuhan hari ini? Yaitu berdoalah dan berjaga-jagalah. Berdoalah dan berjaga-jagalah. Berdoa sebagai bentuk bahwa kita adalah orang yang hidup di dalam Kristus, bahwa kita harus berdoa kepada Allah Bapa. Karena doa adalah nafas hidup orang yang percaya bahwa Tuhan yang akan memberikan yang terbaik bagi kita seturut dengan kehendaknya. Dan pesan yang kedua yang mau disampaikan dalam firman ini adalah berjaga-jaga. Berjaga-jaga dengan menjaga diri, dengan mematuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dengan kita melakukan itu, Tuhan akan terus menjaga kehidupan kita. Dengan begitu kita juga tetap bisa melangsungkan kehidupan kita bisa masih tetap memuji muliakan Tuhan dengan tetap terus mengikuti aturan dan peraturan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Itu adik-adik yang mau disampaikan melalui cerita Alkitab kita hari ini. Kiranya boleh sama-sama kita mengerti dan memahami firman Tuhan ini dan boleh kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami ya Allah, bagaimana Tuhan mengingatkan kami untuk berdoa dan berjaga-jaga. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami pada hari ini, terkhusus untuk adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, mengingatkan betapa sekarang di masa-masa yang sulit Tuhan mau mengingatkan bagi kami untuk tetap berdoa. Sebagaimana dalam cerita Alkitab yang baru kami dengar, Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, itu juga yang kami lakukan di dalam kehidupan kami. Bagaimana juga Tuhan mengingatkan kami untuk tetap berdoa. Karena berdoa merupakan nafas hidup orang yang percaya. Untuk itu
Jika Tuhan masih terus memberikan kami hidup, biarlah kami terus berdoa kepada Tuhan sebagai bentuk kecintaan kami kepada Tuhan dengan menyampaikan segala permohonan, menyampaikan isi hati kami, menyampaikan seluruh permintaan kami. Dan biarlah semuanya itu turut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga mau ingatkan kami untuk bagaimana kami juga menjaga diri dengan baik, berjaga dengan mematuhi protokol kesehatan, dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dengan semua yang kami lakukan itu, biarlah Tuhan masih tetap terus memberkati hidup dan kehidupan kami. Di masa yang sulit ini yang sekarang ya Tuhan, kami mau berdoa ya Tuhan untuk kondisi bangsa dan negara ini. Biarlah Tuhan memberkati seluruh kami keluarga, adik-adik sekolah minggu, kakak, abang, teman, guru-guru sekolah minggu, semuanya ya Tuhan. Kami mendoakan mereka, biarlah Tuhan senantiasa memberkati hidup mereka, tetap dalam lindungan Tuhan. Tuhan masih menjaga hidup kami ya Tuhan, sehingga kami boleh terhindar dari virus corona. Dan biarlah ya Tuhan, di dalam perjalanan kehidupan kami juga anak-anak sekolah minggu belajar, kiranya Tuhan pimpin, Tuhan berkati, Tuhan sertai, dan biarlah kiranya Tuhan kami anak-anak sekolah minggu boleh tetap semangat belajar walaupun belajar dari rumah. Dan biarlah ya Tuhan memberikan kami kepintaran, semangat untuk boleh kami mengejar cita-cita kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk para guru sekolah minggu, untuk para abang kakak kami, seluruhnya orang tua kami, biarlah senantiasa hanya dalam lindungan Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau mendoakan untuk perencanaan pembukaan sekolah minggu. Biarlah Tuhan memberkati perencanaan tersebut ya Tuhan. Biarlah kami boleh kembali bertemu dalam kasih Tuhan. Kami boleh bersama bersuka cita memuji memuliakan Tuhan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Ya Tuhan, ada begitu banyak ya Tuhan yang ingin kami mau sampaikan kepadamu. Biarlah Tuhan menjawab sesuai dengan waktunya Tuhan. Kami juga mohon ampun ya Tuhan untuk pelanggaran dosa kami kepadamu, agar kami semakin layak di hadapan-Mu. Di dalam dan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bang Henry Sitorus. Adik-adik terkasih, sangat luar biasa firman Tuhan pada minggu reminiscere pada saat ini. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk benar-benar menyambut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan yang pasti kita tetap jangan pernah lupa untuk mengucap syukur dalam doa kita kepada Tuhan. Kita akan menutup ibadah kita pada saat ini. Kami mengundang adik-adik semua untuk berdiri. Kita bernyanyi dari lagu Kidung Jemaat nomor 460 ayat 1. Jika jiwaku berdoa. Jika jiwaku berdoa kepadamu, Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Kita nyanyikan sekali lagi ya adik-adik di rumah. Jika jiwaku
Bapa, kehendak-Mu jadilah. Adik-adik sekolah minggu, karena ibadah kita sudah selesai, kita mau tutup di dalam doa. Marilah kita sama-sama berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan daripada Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kita sekalian hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Pacar